Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai preview game space dengan user interface atau tampilan terbaru di versi 4.9.0 ya. Teman-teman semuanya, untuk game space ini bertipukan My Games ya, dengan versi yang telah saya tadi sudah sebutkan, yaitu 4.9.0 beta 1 global EXP. Oke ya, nah di sini saya bakalan preview di bagian game toolkitnya saja ya, karena di bagian beranda dari si gamenya itu tidak ada perubahan sama sekali dari versi sebelumnya. Oke, kita buka nah di sini teman-teman ya untuk gamenya. Nah, untuk game toolkitnya di sini ada ada garis berwarna hijau tapi lebih besar daripada game toolkit versi sebelumnya. Kalau kita slide, nah di sini untuk UI atau tampilan dari game toolkitnya berbeda dengan versi 4 sebelumnya. Nah, di sini teman-teman ya, kita bakalan preview mulai dari mode gamenya. Ada mode rendah daya, kemudian mode seimbang dan mode gamer pro. Kita coba di sini klik teman-teman ya, seperti ini. Dimana untuk mode rendah daya ini, untuk tingkat panasnya seperti ini ya, kemudian tingkat kehalusannya seperti ini, di bagian baterainya seperti itu. Di mode seimbang, nah teman-teman aktifkan seperti ini ya, performa perangkat dan konsumsi daya baterai diseimbangkan, suhu ponsel Anda tetap relatif pada keadaan yang stabil. Oke, kalau kita masuk ke mode gamer pro teman-teman ya, performanya di sini ditingkatkan sehingga untuk panasnya bakalan lebih panas daripada mode seimbang ataupun mode rendah daya. Dan di sini juga ya, untuk baterainya bakalan konsumsi daya baterai yang lebih boros juga teman-teman. Performa ditingkatkan untuk menghasilkan grafis yang halus dan laju bingkai yang stabil, namun konsumsi baterainya akan meningkat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya di bagian game modenya. Itu preview yang pertama ya. Kemudian yang kedua di sini ada tingkat kecerahan yang bisa kita atur langsung dari si game toolkitnya ya teman-teman, seperti itu. Untuk mode fokus game, nah teman-teman di sini kita bisa blokir alat game, kemudian blokir pengaturan cepat, blokir panggilan, blokir notifikasi, blokir navigasi gestur, dan blokir alarm. Nah, kalau kita aktifkan seperti ini teman-teman ya, kita sudah tidak bisa lagi keluar dari si gamenya ya. Kalaupun kita klik seperti ini ya, tuh kalau kita mau keluar dari gamenya itu nggak bisa karena kita sedang ada di mode fokus gamenya. Nah, di sini keluar dari mode fokus gamenya, kita ketuk keluar aja. Sehingga kalau seperti ini kita bisa keluar gitu ya dari si gamenya teman-teman tuh ya. Untuk gesturnya di sini masih berfungsi tuh. Kalau di mode fokus game kita nggak bisa mengaktifkan si gesturnya. Kemudian di bagian notifikasi teman-teman ya. Untuk notifikasi di sini berisikan notifikasi yang masuk seperti dari Telegram, dari TikTok mungkin ya, dari WhatsApp. Pokoknya notifikasi yang masuk di sini ada beberapa beberapa tipe, ada blokir, kemudian notifikasi bertitik dan notifikasi persiapan. Selanjutnya ada perekaman layar, kemudian optimalisasi sentuhan. Nah, di bagian optimalisasi sentuhan teman-teman, di sini bagus banget kalau menurut saya, apalagi di bagian ini ya nih, sensitivitas sentuhan. Nah, untuk sensitivitas sentuhan teman-teman ya, tambah atau kurangi sensitivitas layar sentuh, semakin tinggi nilainya semakin sensitif pula responnya. Misalkan kita ke angka 100 ya, seperti ini teman-teman. Kemudian ada juga sensitivitas usapan. Nah, untuk usapan itu seperti apa? Tambah atau kurangi sensitivitas usapan, semakin tinggi nilainya maka semakin sensitif pula responnya. Nah, kalau misalkan kita di sini aktifkan seperti ini, jadi untuk respon dari dari touchscreen layar device kita itu bakalan lebih responsif gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman di bagian bagian optimalisasi sentuhan. Kemudian kunci orientasi ini mah supaya kita mau diburalik-buralik seperti ini juga nggak bakalan ke rotate secara otomatis gitu ya. Oke, kalau dinonaktifkan tuh, kalau dinonaktifkan jadi seperti ini. Kalau rotasi otomatisnya kita nonaktifkan gitu ya. Oke teman-teman, untuk mulai cepat, nah di sini supaya si gamenya itu tidak keluar dari recent up ya, seperti ini teman-teman contohnya. Kita coba keluar nih. Kalau ada mulai cepat, kita hapus untuk semua recent up. Yang kehapus itu semuanya kecuali dari game yang telah kita set untuk mulai cepat ini. Oke ya, seperti itu. Jadi untuk fungsinya berguna juga ya. Oke, nah di sini untuk mengubah suara serta menyesuaikan resolusi otomatis tidak bisa ya di game Mobile Legends karena untuk gamenya itu nggak support. Selanjutnya di bagian status sistem, dan di sini menampilkan FPS, kemudian GPU, CPU secara real time dari device kita.
Kalau teman-teman mau melakukan pengujian misalkan ya mengenai FPS, mengenai GPU, mengenai CPU, bisa menggunakan fasilitas dari status system di My Games Realme UI 3.0 Android 12 ini. Oke ya, kita bakalan masuk aja ke game yang support dengan pengubah suara dan penyesuaian resolusi secara otomatis, yaitu game Free Fire ya. Oke teman-teman, kita bakalan slide untuk game toolkitnya. Nah, di sini untuk pengubah suara bisa diaktifkan, di mana untuk pengubah suaranya pilih efek suara dan sentuh serta tahan untuk berbicara untuk memutar. Nah, misalkan teman-teman ingin menggunakan ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk pengubah suaranya sudah diaktifkan ya. Seperti ini teman-teman, bisa kita pilih, bisa kesatria, bisa bocah, alien, robocop, raksasa, dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, untuk menyesuaikan resolusi secara otomatis, di sini untuk mengaktifkannya ya, game perlu dimulai ulang, keluar dari game dulu, kemudian masuk lagi ke dalam gamenya. Nah, untuk fitur dari menyesuaikan resolusi secara otomatisnya sudah bisa diaktifkan gitu ya. Oh, malah keluar lagi. Sudah bisa diaktifkan ya. Nah, ini teman-teman, menyesuaikan resolusi otomatisnya sekarang sudah berwarna hijau. Kalau tadi belum bisa diaktifkan gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah logo plus yang ada di game toolkit ini. Kita kliknya seperti ini, kemudian di sini kita bisa menambahkan alat. Untuk alatnya sudah kita bahas semua atau toolsnya. Kemudian di bagian aplikasi kita juga bisa menambahkan beberapa aplikasi yang tentunya support dengan plotting Windows. Saya sudah menambahkan TikTok, Telegram, dan teman-teman juga bisa menambahkan beberapa aplikasi yang sudah support dengan plotting Windows tentunya ya. Oke teman-teman, seperti itulah untuk preview, dan menurut saya pribadi di game toolkit versi 9 ini memberikan warna yang menarik ya, karena kita udah bosan mungkin dengan game toolkit versi sebelumnya, sehingga dikasih dengan user interface yang terbaru kita merasa wow, ini bagus banget nih tampilannya gitu ya. Nanti juga kalau lama-kelamaan kita juga bakalan ngerasa bosan mungkin ya dengan game space versi ini. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan aja di papan komentar. Dan ini ya hanya support di Android 12 Realme UI 3.0 ya. Kalau di device Oppo berarti di ColorOS 12 Android 12 ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk review kali ini, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka dislike saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.